sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita persilakan kehadirat Allah atas segala nikmatnya. Salawat, beriring salam, semoga Allah melimpahkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Sehat walafiat dan mudah-mudahan berkah selalu. Amin. Jumat berkah. Mudah-mudahan di hari Jumat ini semua kita mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini sekitar lebih kurang 45 menit sedikit kita akan ngecas rohani kita ya. Dan mudah-mudahan ada hal-hal penting yang kita bisa dapatkan. Saya ingin mulai dengan sebuah pertanyaan dan mohon pertanyaan ini boleh dijawab, boleh dalam hati saja. Saya mau tanya ke teman-teman semuanya, kira-kira ada nggak di dunia ini orang yang tidak punya masalah? Teman-teman punya masalah? Ini yang hadir semua punya masalah? Kelihatan sih dari wajahnya. Wajah-wajah masalah. Jadi poinnya semua kita punya masalah. Masalah itu kalau di dalam bahasa agama, bahasa Arab maksudnya dari kata sa'ala yas'alu. Masalah. Nah, sa'ala itu artinya pertanyaan. Sa'ala itu bertanya. Mas'ul orang yang ditanya. Di Arab tanya, "Man mas'ul?" misalnya. Kalau di Madinah ya Ustaz Samsul itu mas'ul. Mas'ul itu artinya bertanggung jawab. Mas'ul. Masalah adalah sesuatu yang kita harus selesaikan. Dia pertanyaan. Seringkali masalah diterjemahkan dengan problematika. Masalah, pertanyaan juga tidak jarang disamakan dengan ujian atau tes. Itu masalah. Jadi kalau Anda ada masalah, kamu punya ujian. Saya masih ingat ketika saya sekolah, ketika ujian itu yang banyak tertempel biasanya apa? Harap tenang sedang ada harap tenang sedang ada ujian. Nah, teman-teman yang sudah lulus sekolah, apakah selesai dari ujian? Teman-teman sekarang masih ada ujian nggak? Ujian apa? Kalau ujian hidup perlu tenang nggak? Nggak perlu tenang. Harap tenang ada ujian, itu ujian sekolah. Nah, kalau ujian hidup, apakah kita harus tenang? Justru harus lebih tenang. Makanya kita hari ini kita menggapai jiwa yang tenang. Dalam bahasa agama namanya nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Tenang adalah separuh solusi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Yang Allah panggil itu yang jiwanya tenang, baru irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Yang bisa kembali kepada Tuhan, itu yang jiwanya tenang. Kalau mau ditulis tema kita hari ini adalah mencari ketenangan hidup. Tenang. Apa itu tenang? Dalam bahasa fikih, tenang diartikan dengan tumak-ninah. Apa? Jadi syarat sahnya sholat itu harus tumak-ninah. Apa itu tumak-ninah? Tenang. Sejenak kita memberi jeda antara rukun satu dengan yang lain dengan tenang. Jadi nggak boleh Allahu Akbar, nggak boleh. Mohon maaf, saya katakan. Jadi kita nggak boleh gini. Allah, nggak boleh. Kayak ada itu nggak boleh. Harus tenang sesaat. Itu namanya tumak-ninah. Berhenti sesaat untuk memaknai gerakan. Sami Allahu liman hamidah. Kalau ada sholat ekspres itu yang terawih 2 detik itu sudah bisa dipastikan nggak sesuai fikih. Itu tumak-ninah. Artinya apa? Tenang. Nah, di dalam bahasa hati boleh dilihat di surat Ar-Ra'd ayat 15. Agar tenang, apa yang dilakukan? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir Allah hati menjadi tenang.
Tenang itu kunci, Bapak dan Ibu. Makanya di dalam hidup seringkali orang mengambil tindakan fatal dan bahkan mengabaikan segala konsekuensi setelahnya. Itu ketika orang panik. Jadi kepanikan itu membuat orang kadang-kadang lupa apa yang dilakukan. Panik. Mohon maaf, ini kebetulan saja ya, beberapa hari ini kita miris dengan berita ada orang tua yang membunuh berapa anak? Dan dengan sadar direkam pula. Itu bisa dipastikan tidak tenang ya, walaupun pegang handphonenya tapi nggak tenang ya, nggak akan tenang. Membunuh saja itu sudah kriminal, perbuatan dosa besar. Membunuh anak itu dosa berlipat ganda, apalagi anaknya anak kandung darah dagingnya. Itu nggak tenang. Belum tuntas berita itu, di Malang dihebohkan lagi. Satu keluarga bunuh diri. Penyebabnya apa? Hati yang tidak tenang. Nah, oleh karenanya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudara yang saya muliakan, ketenangan tadi saya katakan awal dari pencarian solusi. Nah, agar bisa tenang, sekurang-kurangnya tadi Quran menyebutkan ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingat, hanya dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Nanti kita bahas lebih detail ya soal apa namanya zikir. Kenapa harus zikir? Bapak Ibu, zikir kepada Allah itu artinya mengingat Allah. Ada 3 cara mengingat Allah kita sebutkan ya. Mengingat dengan lisan, dengan hati dan dengan perbuatan. Ketenangan itu akan muncul dalam jiwa seseorang. Jadi orang bisa tenang itu yang pertama dipengaruhi oleh akidah, keyakinan. Kalau orang yakin backingnya Allah, yang membackup dirinya Allah, orang akan tenang. Ada yang penggemar ini nggak, di Jawa itu ada ustadz muda yang sedang viral namanya Gus Ikdam. Saya suka nonton, saya dulu sering pakai bahasa Jawa ya. Gus Ikdam, anak muda yang selalu akrab sama Soimah. Enggak, Gus Ikdam betul nggak? Enggak ya, siapa penggemarnya? Apa, tagline beliau apa? Dekengani pusat. Dekengan itu kalau bahasa kampung saya itu yang membackup. Dia sudah menyadarkan semua kepada Allah. Tenang, cari rezeki tenang, barang Allah yang diamin. Kira-kira gitu, tenang. Ibarat pohon itu menancap dalam tanah, akidahnya kuat, akidah kan nggak nampak, dan itu membuat orang diterpa isu, badai, topan sekejap apapun nggak akan goyah. Orang tenang. Saya ulangi, tenang beda dengan diam. Maaf, saya ulangi. Beda dengan diam, beda. Tenang itu artinya, Bapak bisa lihat orang yang tenang, lawannya tenang itu panik. Pertama akidah, kalau akidahnya kuat orang tenang. Yang kedua ilmu. Orang kalau berilmu itu lebih tenang menghadapi. Kalau orang dia panik, dia itu dangkal ilmunya. Orang panik, emosional, itu ilmunya harus ditingkatkan. Tentu yang ketiga adalah pengalaman. Banyak makan asam garam. Nah, pengalaman ini kadang-kadang ya namanya pengalaman hidup. Dia berarti masa dia hidup itu menentukan. Dalam arti apa? Usia. Ada orang yang, mohon maaf, saya sekarang sudah 50 tahun ya, setengah abad. Sering kali bertemu dengan kawan. Komentarnya ya, Sugian dulu beda dengan Sugian sekarang. Kalau saya kuliah, saya Sugian. Saya coba renungkan ya betul. Mungkin dulu usia berapa meledak-ledak gitu. Tapi ada orang sampai tua juga masih meledak-ledak gitu. Artinya apa? Walaupun bukan jaminan 100%, tapi sekurang-kurangnya masa hidup atau umur itu bisa membantu orang lebih tenang. Saya mohon maaf, tidak dikaitkan dengan pilpres ya, mohon maaf banget. Dalam Al-Quran itu misalnya dalam surah Al-Ahqaf, surat Al-Ahqaf tepatnya di ayat ke-15 kalau saya tidak salah, itu Allah menyebutkan angka soal umur ya. Boleh dibuka Al-Ahqaf itu
surat ke-46, ayatnya ayat ke-15, ketika bicara soal ibu kita mengandung dalam penderitaan dan seterusnya, itu ada kalimat idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardhahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini ayat masyhur ya. Kenapa angka 40? Lagi-lagi saya mohon tidak dikaitkan dengan pilpres. Ya kalaupun ada nggak ada, tetap saya ngaji ayat ini. Kenapa ayat 40? Kata 40. Nabi Muhammad itu menikah dengan Khadijah umur 25. Dan umur 25 itu umur yang untuk menata rumah tangga relatif sudah mapan dan masih emosional. Biasa masa puber kan gitu. Maka umur 25 itu masa yang ideal untuk berumah tangga. Tetapi belum terima wahyu, belum. 15 tahun berikutnya setelah berumah tangga, menghadapi badai rumah tangga, mengatur ekonomi, berbeda prinsip dengan pasangan, baru 40 tahun turun wahyu. Usia berapa? 40. Itu matang. Dan gak ada yang protes waktu itu. Kenapa usia 40? Karena 40 itu angka di mana seseorang sudah dianggap, jadi kalau misalnya usia rata-rata 60 itu udah melewati manjak, itu udah agak turun nih. Panjang kan? Jadi kalau Nabi itu usianya 63, berarti kan bagi 2, 31 itu di puncaknya Pak. Udah mulai agak gitu. Jadi bukan ketika nanjak-nanjaknya. 40 usia Nabi diangkat menjadi Rasul. Wahyu pertama turun usia 40. Tenang. Orang kalau tenang, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara bisa amati orang bicara tenang dan orang bicara ledak-ledak, tapi nggak fokus. Bisa jadi karena tadi ilmunya kurang, akidahnya kurang, atau mesinnya nggak mantap. Kalau sudah nggak tenang, itu biasanya dia tidak menyadari apa yang disampaikan. Makanya di dalam fikih itu kalau ada konflik rumah tangga, sampai misalnya pasangan yang mengeluarkan kata-kata divorce atau cerai, talak, itu selalu ditanya, itu diucapkan kondisi apa? Kata-kata ketika panik, dia panik, kemudian keluar kata-kata. Sebagian besar narapidana, ini kalau kata para kriminolog ya, ketika ditanya mengapa sampai melakukan tindakan kriminal, menganiaya, membunuh, bahkan ada yang sangat sadis, itu panik, panik ketahuan, jadi di luar akal sehat. Apa yang harusnya nggak diucapkan, diucapkan. Apa yang harusnya diucapkan malah nggak terucap. Orang kalau nggak belajar, ujian, panik, udah bingung banget kan. Kalau udah panik, susah mengambil keputusan. Jadi saya ulangi, tenang itu awal dari cari solusi. Orang kalau nggak tenang, ya mau ngomong apa, asam pomat jadi asam sulfat, itu karena nggak tenang gitu. Misalnya, itu orang sana, orang Jawa sana. Nggak, bukan orang sini Pak. Apa? Nggak ada orang, saya juga gitu. Kalau nggak tenang mau ngomong apa, jadi ngomong apa, karena nggak tenang. Jadi tenang itu selain dari performanya, itu dari statementnya, dong tenang. Ada pikiran nggak tenang, udah apa aja disampaikan, karena nggak tenangnya. Dan dijamin itu akan menyesal. Saya sering menemui jamaah baik haji maupun umroh, itu ketika nggak tenang, kopernya nggak ketemu aja, luar biasa, udah dikuasai emosinya, keluar kata-kata. Saya masih ingat nggak tahun 2009, Ustadz Ali kurang ramah apa, orang sopan apa, diturunkan sama Bu Irma. Kalau ada orang problem besar jamaah haji, itu Ustadz Ali yang turun, nggak mungkin saya, nggak mungkin kan, karena saya juga meledak-ledak kan. Tenang, Bapak sabar Pak, biar mabrur. Nggak mabrur Pak, Bapak. Masih ingat saya kalimat itu, Masya Allah. Ustadz Helmi di Yuyur itu tahun 2009 itu. Saya masih ingat. Ini direkam ya, saya mau nyebut nama nggak jadi. Bapak Ibu, jadi tenang itu adalah awal dari mencari solusi. Akidah, ilmu, pengalaman hidup, dan usia.
membuat orang bisa semakin tenang. Nah, nanti begitu usia semakin lanjut lagi, semakin nggak tenang lagi. Nggak tenang, begitu nggak tenang, saking nggak tenangnya bingung, nggak bisa jawab, joget-joget, itu kan nggak tenang. Kalau kamu nggak, ada 3 cara zikir dalam surah Ar-Ra'd. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Biar kita tenang, zikir kepada Allah. Zikir yang pertama itu apa? Sholat. Aqimis sholata li dzikri, kata Allah. Dirikan sholat agar kita ingat Allah. Sholat itu biar tenang, Bapak Ibu. Makanya dalam sholat ada yang disebut dengan tumainah. Dalam sholat ada istilah khusyuk. Apa itu khusyuk? Khusyuk itu kalau bahasa Indonesianya mungkin lebih tepatnya fokus, konsentrasi. Apa itu konsentrasi? Konsentrasi adalah menyatu antara fisik, hati, dan pikiran. Itu konsentrasi. Saya di sini di kantor NRA, di depan saya Bapak Ibu karyawan NRA. Maka saya harus menghadirkan fisik, hati, dan pikiran saya di sini. Saya baru tenang. Saya di sini Bapak Ibu, tapi saya mules, sakit perut, pikiran saya ke toilet. Tenang nggak kira-kira saya? Nggak tenang. Saya sedang di sini ngaji, depan saya Bapak Ibu dan sedang fokus lihat saya. Tapi pikiran saya misalnya maaf, ketagihan kredit. Tenang nggak saya? Pikiran saya ke rumah, ke istri, nggak tenang. Makanya dalam sholat, sebelum mulai sholat, tuntaskan urusan-urusan yang bisa mengganggu sholat. Ini kalau manasik saya sering sampaikan. Konteksnya biar jamaah haji itu fokus, jamaah umrah itu fokus. Bapak Ibu, suatu ketika Nabi pernah musafir dengan sahabat, mendung, tidak bisa melihat matahari. Kemudian dijamu oleh tuan rumah, pas sedang makan, tiba-tiba terdengar kumandang azan. Saya sering tanyakan ke jamaah, Bapak Ibu, Nabi sedang siap makan bersama sahabat, tiba-tiba terdengar kumandang azan. Pertanyaannya, Nabi tinggalkan makanan kemudian sholat, atau Nabi selesaikan makan baru sholat? Ya? Makan dulu, sholat dulu. Siapa yang makan dulu? Siapa yang sholat dulu? Siapa yang bingung? Enggak apa maksudnya. Mending makan ingat sholat, atau sholat ingat makan? Makan ingat makan, sholat ingat. Dalam cerita itu Nabi ternyata dituntaskan makannya, baru sholat. Jangan sampai, saya sering contohkan, loh buka menu ayam bakar, lele goreng siap banget begitu, Allahu Akbar, kucing lewat. Khusyuk gak sholatnya? Itu sholat sambil usir itu. Orang bilang nash gitu. Itu sholat sambil usir kucing. Gak akan khusyuk, karena pikirannya dan fisiknya gak nyatu. Fisiknya tubuhnya lagi gerakan sholat, pikirannya ke makanan. Bapak Ibu di sini kerja, tapi pikirannya kemana? Nggak akan khusyuk. Di tempat saya melarang, atau lebih tepatnya menghimbau dengan sangat, kalau ada keluarga yang sakit jangan masuk kerja, apalagi guru. Jangan ngajar, saudara. Jangan ngajar ketika ada keluarga yang sakit. Keluarga prioritas. Gimana ngajar tapi pikirannya ke keluarga yang di rumah? Makanya beberapa perusahaan besar itu suka bilang gini, beri gaji yang cukup agar semua yang bekerja tenang. Didengarkan sama keuangan ini? Kalau gak cukup, gak akan tenang. Pikirannya ketagihan, kredit, ke apa, kan biar fokus. Jadi profesionalisme itu adalah bagaimana dia tenang bekerja. Ada masa depan, ada jaminan kesehatan, itu tenang. Kenapa? Ketika orang sudah nggak tenang, dia kerja bagaimana nggak tenang? Nah, sebut dengan tumainah dalam sholat itu adalah bagaimana menyatu pikiran dan hati. Saya sering buka contoh kayak gini kalau di kelas itu. Bapak Ibu senang nonton konser kan? Bayangkan ada orang nonton apalah musik, mau konser, mau serator, mau pertunjukan apa gitu. Bayangkan kita mau berangkat
bawa mobil misalnya, kemudian mobil diparkir, nonton konser, sudah di kursi paling depan, pas sedang nonton, asik-asiknya nonton, udah, bosnya udah keluar, lagi menikmati, tiba-tiba, tadi mobil sudah dikecil, belum? Khusyuk nggak nontonnya? Kenapa? Nah, fisiknya di kursi, di depan pertunjukan, tapi pikirannya ke mobil. Nggak akan khusyuk, nggak akan nikmat. Demikian pula sholat, nggak akan khusyuk kalau Bapak sholat tapi pikirannya, wah tapi pekerjaan belum beres. Bereskan kerjaan belum sholat. Kira-kira gitu. Nah oleh karenanya zikir yang dimaksud dalam ayat aqimi sholat al-zikri itu jadikan sholat mengingat Allah. Jadi sebelum cari solusi, libatkan Allah. Yang tadi backing kita paling tinggi, itu akan tenang. Udah diserahkan, nanti ikhtiar tawakal bahasanya. Jadi membuat kebijakan, akan mengeluarkan pernyataan dalam itu, kalau melalui proses sholat dulu, itu akan tenang. Ini semua sudah keluarga, ada yang belum keluarga? Masih banyak yang jomblo. Banyak. Enggak, kasihan juga ya. Mohon maaf, tapi saya nggak apa-apa bicara agak vulgar. Ini untuk khusus untuk ini ya, 17 Agustus ke atas. Nggak maaf, nggak apa-apa ini ilmu. Maaf, ada yang sedang sekolah, tapi sedang udah 17 Agustus kan? Enggak. Kami pernah mengundang pakar seksologi Dr. Boy Kedianugraha di tempat kerja kami. Dulu saya masih kerja. Nah beliau menyampaikan ketenangan itu faktor utama ketika orang menjalankan kewajiban biologisnya. Ketenangan, tidak panik. Kalau bahasanya orang sana tuh ojo ke susu gitu, jangan gerasa gerusu, jangan. Jadi tenang. Makanya kalau baca kitab-kitab fikih itu sebelum melakukan kewajiban biologis, pasangan suami sunnah untuk sholat dan zikir, ada baca doa. Itu adalah membuat ketenangan tadi, tenang. Begitu tenang dia mengambil kebijakan. Tapi kalau sudah nafsu, sudah temperamen, itu akan susah. Tenang. Hakim sebelum ketok palu, kalau kita baca dalam sejarah Islam selalu istikharah, tenang, mohon petunjuk dulu. Tenang, karena zikir yang berupa sholat, aqimis sholat dan zikri, maka tenang dulu, tenang. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam situasi perang berkecamuk pun ada namanya sholat khauf. Perang bayangkan, tapi Nabi bisa tenang menghadapi. Konon Holyfield bisa mengalahkan Mike Tyson. Itu saat Mike Tyson nggak tenang. Petinju itu, ketika dia nggak tenang, justru bagian kalau dia tenang dia fokus. Jadi bukan persoalan jab atau uppercut ya istilahnya, tapi bagaimana dia bisa menangkis, itu fokus. Dalam bela diri itu akan dipelajari. Fokus dulu, menangkis lawan. Yang penting kita membentengi diri, memproteksi diri nggak terserang. Itu tenang. Dalam teori manajemen, pengambilan keputusan, itu kalau mata kuliah pengambilan keputusan itu, mata kuliah mengajarkan bagaimana kita tenang memutuskan. Jadi nggak ada pengaruh sana sini segala macam. Kalau sudah tenang, itu memutuskan perkara betul-betul dari keyakinannya, ilmunya, jam kerjanya tadi. Putuskan A. Nggak peduli di situ ada ponakan siapa, nggak peduli. Pokoknya putuskan ini. Kalau tenang, tapi kalau nggak tenang, ini ada pesanan dari sana, ini ada request dari sponsor, dia nggak tenang diri kita. Sholat. Yang kedua, zikir agar hati kita tenang itu adalah doa. Doa mohon ibadah. Doa itu zikir. Makanya agama kita itu agama yang mengajarkan setiap aktivitas ada doanya. Ada doa.
Kenapa sebelum melakukan hubungan biologis ada doa? Biar tenang. Sebelum makan ada doa, biar tenang. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Masuk kamar mandi, doa, biar tenang. Ada sesuatu, ada jeda sebelum kita mengeksekusi sesuatu, doa. Apa maknanya? Melibatkan Allah, biar kita tenang. Kalau nanti ada perkara-perkara yang kira-kira itu berakibat besar, kita sudah tenang. Doa. Nah, dahsyatnya doa, ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, doa itu membuat seseorang merasa bahwa kita nggak berdaya, kita nggak mampu tanpa peran Allah. Kita nggak akan sanggup tanpa melibatkan yang maha segala-galanya. Itu doa. Nah, doa juga ada tahapannya, bapak ibu. Ada doa yang verbal, ada doa dalam hati. Dan insya Allah dalam semua agama adalah doa. Ada doa. Walaupun doa dan sholat itu juga disamakan ya. Kalau bahasa Arabnya apa? Doa. Pray. Sholat juga sama. Karena dalam sholat ada doa. Maaf, misalnya dalam Hindu ada yang disebut dengan meditasi atau yoga. Itu kan dalam rangka dia fokus, tenang. Dan ini perlu tahapan. Ada orang yang doa itu seolah-olah menuntut haknya. Padahal doa hakikatnya adalah kita bukan menuntut hak, tapi menunaikan kewajiban kita, dimohon untuk diminta untuk bermohon kepada Allah. Jadi doa membuat orang tenang. Doa nggak harus panjang, saya sering sampaikan dalam banyak kesempatan. Nggak harus bahasa Arab. Doa, sebenarnya doa itu mempunyai kekuatan psikologis seseorang untuk pede, confidence. Kenapa? Karena saya sudah minta pertolongan Allah, saya sudah melibatkan Allah. Itu disebut dengan aqimis sholat kali dzikri, maka doa muhal ibadah, doa. Dan yang ketiga bapak ibu, zikir yang tepat itu adalah qiraatul Quran. Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Surat Al-Hijr ayat ke-7. Artinya apa? Aku menurunkan Quran itu az-zikr, untuk berzikir. Orang baca Quran itu tenang bapak ibu. Sesaat. Jadi kalau ada orang kelihatan sekali cepat panik, emosional, temperamental, dievaluasi 3 hal ini: sholatnya, doanya, baca Quran. Ketika dalam 1 hari 24 jam 3 hal ini jarang kita lakukan, maka kemungkinannya kita sulit sekali tenang dalam hidup ini. Menghadapi apapun itu gak ada tenang-tenangnya. Dalam perkuliahan, dalam studi, dalam belajar, itu rata-rata ketika seseorang sudah tidak tenang, itu mengambil langkah atau mengambil tindakan-tindakan pintas. Dia nggak tenang. Kenapa ada nyontek? Kenapa ada mau masuk kerja nyuap, nyogok? Kenapa ada pakai pelicin mau apa? Karena dia nggak tenang. Nggak tenang itu diawali dengan kekhawatiran yang berlebihan. Dan di dalam agama kita, kekhawatiran namanya khauf. Khauf itu ketakutan. Padahal Allah sudah menyatakan la takhauf wa la tahzan innallaha ma'ana. Kenapa orang takut? Kenapa orang khawatir? Karena nggak menghadirkan Allah. Jadi susah untuk bisa tenang karena merasa semua dikerjakan sendiri. Saya ingin berikan beberapa contoh kasus yang ada dalam kehidupan kita, dalam keseharian. Dampak-dampak negatif dari orang yang tidak tenang. Tidak tenang. Tadi 2 berita yang kita dengar itu kan akibat orang nggak tenang ya, membunuh anak, bunuh diri massal. Nah, dari sebuah kitab, ada kitab kalau di pesantren itu kitab tentang kisah-kisah tarhib dan tarhib ya, kisah motivasi ya. Itu ada seorang syekh namanya Barsifo, seorang syekh yang alim, seorang syekh yang rajin ibadah, abid, ilmunya banyak. Pokoknya dia punya banyak sekali murid, banyak sekali santri ya. Ilmunya itu dia akui lah. Ini kalau dalam pesantren sudah disebut dengan istilah kisah Israiliyah, orang-orang Israel, Israiliyah. Nama kitab yang menyerangkannya namanya kitab
Durratun Nasihin, Durratun Nasihin, permata bagi orang-orang memberikan nasihat. Nama kitabnya Durratun Nasihin. Di kisah ini ada seorang alim, orang rajin ibadah, tapi kemudian sedikit gak bisa menjaga pandangan. Karena gak bisa menjaga pandangan, maka kemudian dia digoda oleh syaitan. Ketika ada salah satu santrinya yang rupawan, yang cantik itu, dia melirik. Karena melirik, ya singkat cerita ya, singkatnya saya ceritakan, ceritanya saya singkat aja. Dipanggil santriwati itu, perempuan itu, di ruangan private-nya, dan mulailah setan berbisik. Laki perempuan di satu tempat, tidak ada yang menyaksikan. Yang ketiga siapa? Setannya ke saya sih, setan. Kalau ada laki perempuan berdua, yang ketiga kalau ada orang pacaran saya nggak pernah dasar itu. Yang ketiga kameramen katanya. Mau ini video ya. Terjadilah ya hubungan terlarang antara kiai dan santriwati tadi. Tanpa ikatan nikah tentunya ya. Setelah terjadi perzinahan itu, maka Pak Kiai ini mulai agak panik, jangan-jangan betul kepanikan terjadi. Ya, perempuannya hamil. Begitu sudah hamil, udah mulai bingung kan, balik lagi. Akhirnya apa? Dibunuh. Begitu sudah dibunuh, apa yang terjadi? Dia makam di balik tempat tidur, ranjang dan seterusnya. Itu karena panik, nanti kan ketahuan gimana? Dari panikan pertama nanti kalau hamil gimana? Yang kedua nanti kalau ketahuan gimana? Akhirnya apa? Ya, dia mau tobat, syaitan datang. Oke, mau saya berikan solusi. Tapi syaratnya apa? Kayak sembah aku. Jadi dia itu menyembah syaitan dan nggak akan dapat solusinya. Ya. Oleh karenanya tadi saya katakan untuk tidak panik itu menjaga tetap kita rasional. Nah, rasionalitas itu seringkali akan hilang kalau orang sudah mengkonsumsi zat terlarang. Rata-rata teman-teman yang kecanduan mengkonsumsi narkoba itu udah susah untuk tenang. Beberapa public figure yang tiba-tiba mengeluarkan ucapan-ucapan kontroversi itu biasanya kalau diselidiki lebih lanjut dia habis mengkonsumsi itu. Makanya dalam agama kita dilarangnya khamr itu karena khamr bisa membuat orang jadi nggak tenang. Dalam Quran bukan jangan minum khamr, bukan, tapi jauhi. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu, jauhi. Kisah yang kedua itu kisah tentang khamr ini. Khamr itu buat orang jadi nggak tenang. Jadi dulu suatu ketika ini di dalam kitab yang sama itu ada seorang pemuda yang rajin ibadah. Segala macam cara digunakan oleh setan untuk mengganggu dia, nggak mempan. Digoda dengan apapun nggak mempan. Harta, tahta, wanita, Toyota, apalagi itu udah nggak mempan. Akhirnya digoda dengan amal soleh, dengan amal baik. Apa amal baiknya? Ini sedikit saya dramatisasi kisahnya. Jadi ada seorang wanita yang teriak-teriak. Wanita itu wanita yang jelmaan iblis ya. Teriak-teriak minta tolong aku, tolong gitu. Ini karena orang soleh, ini ada orang minta tolong, dia bingung. Akhirnya ditolong lah. Dia masuk dalam jebakan iblis yang berubah menjadi wanita tadi. Tolonglah aku. Bingung dia. Akhirnya dia masuk. Begitu sudah masuk di ruangan, maaf, ternyata wanita ini wanita penggoda. Masuk ruangan dikunci, kira-kira itu dijebak. Terus dikunci ini Pak, dimatikan lampu. Hemat energi maksudnya ya, hemat energi. Maaf, sedikit saya sensor ceritanya. Perempuan itu lepas baju ini. Pilih 3, pergauli aku, bunuh apa? Dan di situ ada anak yatim, bayi, ceritanya gitu lah.
ada wanita tanpa busana, ada anak yatim, bayi, ada khamar di dekatnya. Pilih dari 3. Ini multiple choice tapi pilihannya gak enak semua. Setuju ya aku. Wanita ini menawarkan dirinya, tapi orang soleh astagfirullahaladzim, enggak bakal, kata orang soleh, enggak. Wala taqrabu zina, enggak boleh zina, ini haram, enggak mungkin, tidak. Kalau itu bunuh. Ini ada pedang, ada anak, bunuh. Kata laki-laki tadi, oh enggak, saya tak perlu alasan, enggak boleh membunuh, udah haram, aku enggak mau. Kalau kamu enggak mau, udah minum khamar ini, oh enggak, khamar juga haram. Kalau kamu enggak pilih salah satu, saya akan teriak, kamu telah berbuat zina. Ini ketakutan luar biasa, panik. Saya ulang lagi, panik. Dan dia khawatir namanya tercemar, khawatir jelek namanya, nanti akan diviralkan, misalnya gitu. Akhirnya dia mulai mempertimbangkan, kalau saya bergaul dengan perempuan ini, ya nggak kalau hamil. Kalau hamil, saya bertanggung jawab. Kalau saya bunuh, nanti gimana mayatnya? Pasti saya akan dikisos. Maka akal pintasnya milih khamar. Wah, mending khamar. Khamar ini nggak ada dampaknya, kata dia. Padahal al-khamru ummul khaba'is. Khamar itu adalah biang, induknya segala kejahatan. Diminumlah khamar itu, maka akan terjadi begitu diminum khamar, udah mulai terganggu rasionalitasnya. Udah mulai, kalau orang sekarang bilang apa? Fly, mabuk ya. Begitu mabuk, dia sudah mulai gak sadar siapa dirinya. Apa yang terjadi? Ya sudah, orang kalau mabuk itu hasrat biologisnya tinggi, ya. Nafsu birahinya meningkat, syahwatnya meningkat. Nah, perempuan depannya terjadi perzinahan. Ketika sedang melakukan zina, itulah anak kecil tadi mengganggu. Pedang yang di dekatnya, langsung ditebaskan ke bayi yang tadi di dekatnya. 3 perbuatan dilakukan gara-gara apa? Makanya khamar dilarang oleh agama, karena khamar itu merusak ketenangan seseorang. Orang yang ingin mencari ketenangan dengan mengkonsumsi narkoba justru mengawali dirinya dengan ketidaktenangan. Harapannya biar tenang, tapi justru tidak tenang. Justru malah dia panik. Jadi ketenangan yang hakiki dengan 3 tadi, zikir dengan sholat, dengan baca Quran, dengan doa, bukan dengan zat-zat larang tadi. Agama kita saking mementingkan ketenangan, saking mementingkan kita harus hidup tumainah, nafsul mutmainnah tadi, makanya semua aktivitas kita diatur biar tenang. Ketenangan ini akan kita peroleh sampai nanti akhir hayat. Ada orang yang awalnya tenang, tapi begitu sudah, aduh, maaf ya, nikmatnya banyak, jadi nggak tenang. Makanya tadi saya ulangi pernyataan awal, harap tenang ada ujian. Nah, ujian itu nggak cuma kenikmatan. Diuji jabatan dia nggak tenang. Nggak mulai, gimana biar jabatannya terus berlanjut, biar nyambung terus, nggak tenang. Diuji harta nggak tenang, gimana untuk melakukan kegiatan foya-foya, hura-hura, mubazir, nggak tenang. Jadi orang kalau sudah pribadinya nggak tenang, mau dikasih ujian apapun dia nggak tenang. Makanya tenang. Ibu dan bapak yang saya hormati, kalau bapak ibu masuk di militer, ya, di kepolisian, angkatan tentara ya, angkatan laut, itu awal sekali sebelum latih pegang senjata, itu yang dilakukan adalah latihan ketenangan diri. Fokus, tenang itu fokus Pak. Makanya Nabi mengajarkan as-sibahah war-rimayah. Renang itu kan perlu ketenangan. Ar-rimayah, memanah, itu perlu ketenangan. Fokus. Orang yang nggak tenang itu main-main dengan senjatanya nanti. Tenang dulu. Coba lihat, emang ada itu diperbagi pasti gini dulu kan. Tenang dulu. Fokus konsentrasi itu. Dan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan besar, terutama yang beresiko,
Itu diawali dengan bagaimana melatih tenang, tenang dulu. Pilot mengendalikan pesawat, itu bayangkan kalau kita nggak tenang, ya. Tenang. Apalagi dokter bedah mengoperasi itu tenang, harus tenang. Nah untuk tenang tadi itu khusyuk, tumakninah. Ketika ketenangan sudah diraih Bapak Ibu, maka tahapan berikutnya baru nyari solusi. Nah karena ketenangan itu awal dari sebuah solusi awal yang kita lanjutkan. Kalau ketika punya masalah, menghadapi problematika kita sudah nggak tenang, udah panik, apalagi lawannya tenang, panik, udah ta'ajal itu kalau bahasa Indonesia tergesa-gesa, buru-buru sudah. Makanya dulu ada ungkapan gini, kalau sedang apa gitu udah tenang, Belanda masih jauh. Itu sebenarnya kan ucapan dalam salah satu film peperangan. Artinya apa? Justru kalau kita nggak tenang, kita mudah dijebak, mudah kalah. Sebelum dikalahkan orang, kita kalah dengan diri kita sendiri karena nggak tenang. Orang tenang itu biasa bisa menguasai diri, bisa mengendalikan diri. Baru saja mobil diserempet dikit, udah nggak tenang, udah itu banyak hal yang terjadi nanti. Udah mobilnya nggak bakal kembali pulih, dia bermasalah nanti dengan hukum. Kalau udah nggak tenang, jadi ada sesuatu yang menghadapi kita, yuk kita tenang menghadapinya. Bedakan tenang dengan diam loh ya. Beda. Kalau diam itu nggak nyari solusi. Kalau tenang itu justru memikirkan apa langkah-langkah teratur. Saya kira itu ya. Ini sama sekali nggak ada hubungannya dengan pilpres, sama sekali nggak ada hubungan dengan kampanye. Nomor 1. Oh enggak. Pokoknya cari yang tenang gitu ya. Amin. Jadi kira-kira itu Bapak Ibu. Udah datang banjir. Belum. Jadi sampai datang ya. Sampai datang kita tenang ya. Harap tenang ada ujian. Jadi maksud saya tulisan harap tenang ada ujian itu nggak berlaku anak sekolah. Karena ujian sekolah itu cuma sumatif akhir semester, ujian itu lebih banyak. Dan kita juga harus tenang menghadapi itu. Ya, tenang. Ya, tadi masih jomblo, tenang juga. Kalau sudah takdirkan di sana ya. Jangan panik, begitu panik ini nyesel. Ya, nyesel. Kepanikan itu rata-rata diawali dengan kekhawatiran berlebihan. Kekhawatiran itu karena orang nggak pede. Nah orang nggak pede karena merasa sendiri, maka libatkan Allah. Berdoa, tawakal, ikhtiar, itu kita melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik Bapak Ibu, sambil menunggu Bunda Nono, kita Bunda Nono ya, kita tenang dan kita buka sesi tanya jawab dengan tenang ya. Silakan barangkali ada yang mau bertanya. Ya, maksud saya sambil menunggu beliau nanti datang, kita buka sesi tanya jawab. Saya di internet jam 8.15 ya, sekarang sudah jam 8 lewat 19 setengah. Silakan, tenang Pak. Saya pernah masuk sekolah, di tulisannya bukan harap tenang, harap senang, ada ujian. Itu nggak tahu filosofinya dia. Nggak tahu filosofi tenang itu seperti apa ya. Bapak Ibu, mungkin dalam keseharian kita bisa saksikan orang yang tenang. Tapi juga ada orang tenang yang menghanyutkan. Itu bukan tenang yang diharapkan oleh agama. Orang kalau tenang Bapak Ibu, itu bisa introspeksi dengan baik. Konon kata orang bijak, hanya di atas air yang tenang orang bisa bercermin. Ya. Tapi kalau airnya berkeruh, berkecamuk, bisa nggak kita bercermin di situ? Tapi di air yang tenang, kita bisa bercermin. Itu tenang di situ maksudnya ya. Jadi bukan tenang-tenang menghanyutkan, bukan itu. Tenang itu artinya menjaga kondisi psikis kita agar tidak gini. Maaf, ini kembali ke kita ya, sedikit juga pemilu. Kita harus tenang, jangan terprovokasi. Itu tidak tenang, Pak. Karena ada teknik lawan memprovokasi agar kita terpancing. Orang kalau terpancing jadi nggak tenang. Justru itu kelemahan kita, dipancing dulu. Ada orang yang pandai memancing, hobinya memancing. Bukan mancing ikan, tapi mancing amarah, mancing emosi. Itu kita jadi nggak tenang nanti. Ada juga kadang-kadang ini bagian dari strategi.
Strategi menjatuhkan lawan dengan cara dipancing. Itu dalam ilmu bela diri. Pancing amarahnya. Kalau dia marah, udah habis kita. Maka kalau orang terpancing, terprovokasi, itu awal dari kekalahan. Jangan mau terprovokasi. Kita tenang ya. 14 Maret, 14 Februari masuk TPS, tenang. Rusuh nomor. Tenang. Jangan, oh tadi dikasih siapa. Itu udah gak tenang dia kan. Karena ada tuntutan kalau nggak pilih ini gitu. Tenang itu adalah kondisi jiwa, kondisi psikis, bukan soal. Walaupun orang kan kalau tenang, kita bisa lihat lah, sampai orang-orang yang dari zaman tenang, bicaranya tenang, meledak, gitu. Ada juga yang tenang tapi menghanyutkan gitu, tahu di belakang. Nah, agama kita mengajari yang nafsul mutmainnah itu jiwa yang tenang, yang teratur, yang kira-kira kalau menjelaskan itu mudah dipahami. Mahasiswa juga suka ngasih penilaian ke dosen-dosennya. Sekali lagi untuk tenang itu butuh makan asam garam, butuh apa? Jam terbang. Makanya Nabi saja usianya berapa? Berapa Nabi Kanjeng Rasul? Nabi Muhammad dan Kanjeng Rasul siapa berapa? 40. Wahyu pertama itu umur 40. Dan beberapa pemimpin dunia itu diawali dengan usia 40 mengawali karirnya. Jadi mereka semua tenang untuk kesusu. Artinya apa? Kalau ada di bawah umur 40 bisa jadi mungkin ya relatif nggak tenang.